Kayaknya audionya memantul ini. Iya. Ya, 2 orang ini, Bu. Oke, enggak apa-apa. Ya, kita mulai kuliahnya di pertemuan ketiga ya ini ya. Oke, silakan dibuka. Yang gini. Untuk kehadiran videonya diaktifkan ya. Ya, Bu. Iya, ya, Bu. Ini nanti presentasinya boleh bergantian atau gimana, Bu? Ya, boleh. Kan satu kelompok banyak orang. Boleh. Ya. Sebelum dimulai, saya ucapkan selamat buat Mas Satrio Gadang ya. Alhamdulillah, Bu. Selamat apa nih, Bu? Ya, pokoknya selamat Ulang ya. tahun. Ya, terima kasih, Bu. Terima Iya, kasih banyak. selamat ulang tahun. Iya, Tiga. sama-sama. Doakan, Bu ya, semoga lancar. Iya, nanti disusul Mas Ardi. Siap, siap. Mas Ardi Saputro nanti menyusul ini kayaknya. Iya, Bu. Amin. Amin. Oke. Ya, silakan dimulai. Mas Gigi katanya kerja, Mas Gigi. Iya, Bu, masuk jam 9. Ini di kerjaan. Ya, baik. Silakan. Mas Algi Didis, sudah siap ya? Ya, silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dan kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai materi manajemen perubahan tentang mengelola usaha kecil dan non-profit manajemen dan tempat kerja baru. Next. Manajemen inovasi di masa sulit. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi diperlukan karena untuk mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis tersebut. Next. Pengertian. Manajemen inovasi merupakan suatu proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh sejumlah orang di bawah 20 orang, di mana usaha tersebut memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar 200 juta rupiah dan penghasilan tahunan maksimal sebesar 1 miliar rupiah. Next. Organisasi non-profit adalah organisasi yang pada suatu tujuan yang organisasi non-profit adalah organisasi yang pada suatu tujuan yang umumnya tidak bersifat finansial, tetapi memberikan manfaat dalam bentuk lain yang dibutuhkan oleh anggota organisasi maupun anggota masyarakat menjadi sasaran dari kegiatan organisasi. Tempat kerja baru adalah digitalisasi bisnis yang telah mengubah cara kerja karyawan dan tempat kerja itu sendiri secara radikal. Tempat kerja lama didirikan oleh spesialisasi
tugas rutin dan prosedur kendali standar. Karyawan biasanya melakukan pekerjaan mereka di suatu tempat khusus seperti pabrik mobil di Detroit atau agen asuransi di Des Moines. Next. Ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, manajemen pemilik dan modal disediakan oleh pemilik sendiri. Yang kedua, skala usaha dan jumlah relatif kecil. Yang ketiga, daerah operasi usaha. Yang ketiga, daerah operasi usaha bersifat loak. Yang keempat, berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari dan karyawan terdapat hubungan kekerabatan. Next. Alasan orang tertarik mendirikan usaha kecil. Yang pertama, banyak orang yang terlibat dalam usaha kecil. Yang kedua, usaha-usaha kecil menghasilkan kelompok senasib yang bisa sangat vokal dan besar, sehingga secara politis tidak mungkin diabaikan. Yang ketiga, para pelaku atau pekerja dan kadang pemilik cenderung kurang mampu terkait dengan pendapatan dan standar hidup. Yang keempat, usaha kecil menawarkan banyak kesempatan kerja. Next. Kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Kelemahan. Modal terbatas. Menyeimbangkan uang masuk dan uang keluar adalah sebuah perjuangan terutama ketika mencoba melakukan perluasan usaha. Tingginya biaya langsung. Usaha kecil tidak dapat membeli bahan baku, mesin atau persediaan semurah perusahaan besar dan atau mendapatkan diskon untuk volume pembeliannya lebih besar seperti produsen besar. Yang ketiga, rendahnya kredibilitas. Masyarakat menerima produk perusahaan besar karena namanya dikenakan biaya, biasanya dipercaya. Yang keempat, keterbatasan varian usaha. Sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak sektor usaha dapat saja mengalami hambatan di salah satu usahanya, tetapi mereka tetap kuat. Next. Untuk kelebihannya, yang pertama, motivasi lebih tinggi. Manajemen kunci dalam usaha kecil biasanya terdiri atas pemilik konsekuensinya, bekerja keras, lebih lama dan memiliki lebih banyak interaksi pribadi. Yang kedua, fleksibilitas lebih tinggi. Sebuah usaha kecil juga memiliki jalur komunikasi yang lebih pendek. Aku live Zoom loh. Pabrik dan gudangnya dekat. Menjunjung tinggi. Dapat dengan mencium masalah dan memperbaikinya. Yang ketiga, kekurangan birokrasi. Sebuah usaha kecil juga memiliki jalur komunikasi yang lebih pendek. Lingkup produknya kekal, pasarnya terbatas, serta pabrik dan gudangnya dekat. Ia dapat dengan cepat mencium masalah dan memperbaikinya. Kompetensi sukses dalam usaha yang pertama, pengetahuan usaha. Yang kedua, belajar tentang komunitas. Yang ketiga, mengetahui apa yang terjadi. Yang keempat, memperoleh pengetahuan melalui pendidikan. Dan yang kelima, belajar dalam pekerjaan. Faktor agar sebuah bisnis dapat berhasil. Pertama, motivasi, dorongan untuk memulai usaha. Yang kedua,
kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis bisnis. Yang ketiga, ide sesuatu yang akan dipasarkan. Yang keempat, sumber daya. Yang kelima, manajemen usaha kecil. Next. Beberapa kekeliruan pandangan dalam non-profit management. Yang pertama, keaktifan dalam organisasi si non-profit di waktu senggang. Yang kedua, manajemen organisasi nirlaba tidak sama dengan manajemen perusahaan. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan organisasi non-profit rendah. Manajemen organisasi non-profit. Yang pertama, masukan sasaran dari kegiatan organisasi nirlaba. Masukan sasaran adalah mereka atau sesuatu yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mendukung tercapainya produk atau pengeluaran yang ingin dihasilkan oleh organisasi nilai tersebut. Yang kedua, ucapan produk atau keluaran dari organisasi non-profit. Walaupun organisasi nilaba tidak fokus pada tanggung jawab secara finansial, namun organisasi nilaba juga memiliki produk atau keluarannya yang dihasilkan dalam seluruh kegiatan. Perbedaan organisasi profit dan non-profit. Yang profit, yang pertama, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil organisasi. Yang kedua, sumber jelas yakni keuntungan usahanya. Yang ketiga, penyebaran tanggung jawab jelas siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih direktur pelaksana. Contoh, perusahaan seperti pabrik, usaha dagang, dan lain-lain. Yang kedua, non-profit. Yang pertama, pemilih tidak jelas. Yang kedua, membutuhkan sumber daya. Yang ketiga, tidak mudah dilakukannya penyebaran tanggung jawab karena dewan komisaris bukan pemilik. Contoh, yayasan sosial seperti Super Smart, sosial masyarakat. Next. Karakteristik tempat kerja baru. Karakteristik utama tempat kerja baru adalah digitalisasi bisnis yang telah mengubah cara kerja, karyawan, dan tempat kerja itu sendiri secara radikal. Tempat kerja lama didirikan oleh spesialisasi tugas rutin dan prosedur kendali standar. Karyawan biasanya melakukan pekerjaan mereka di suatu tempat khusus, seperti pabrik mobil di Detroit atau agen asuransi di Des Moines. Next. Kompetensi tempat kerja baru. Sukses di tempat kerja baru tergantung kepada kekuatan dan kualitas hubungan kolaboratif. Cara bekerja baru mengutamakan kolaborasi di semua fungsi dan tingkatan hierarkis dan juga perusahaan lain. Keterampilan membangun tim sangat penting, alih-alih mengelola suatu karyawan satu departemen. Banyak manajer bertindak sebagai pemimpin bagi tim proyek yang terus berganti dan bersifat sementara. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Iya, baik sekali presentasinya. Cuma Ibu minta maaf, di sini kendala mati lampu ya, tadi sempat terputus karena wifi-nya juga ikut mati. Oke, dari yang disampaikan, apakah ada yang dijadikan diskusi? Ya, boleh kita diskusi?
Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan dari kelompok kami? Banyak yang live juga ya. Silakan apa yang ada di materi itu bisa didiskusikan. Terus terang banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Kemarin ada pertanyaan dari Mas Ali, Bu, di mata kuliah Ibu itu banyakkah yang bisa dijadikan judul? Yang disajikan sama Mas siapa tadi, Azizi, ya. Itu banyak sekali yang bisa dijadikan judul. Jadi kemarin itu sempat saya komentari Mas Ali membuat status ya, mana variabelnya gitu kan. Judulnya begini Bu, mana variabelnya. Nah, ternyata banyak juga yang belum paham apa itu variabel. Jadi ketika membuat penelitian itu tidak hanya objeknya, tidak hanya kata tunjuk, tapi sudah ada variabelnya. Yang semester 7 ini saya rasa sudah mengajukan judul semua ya. Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Iya. Kira-kira apa yang bisa Anda tangkap dari materi yang disajikan tadi? Kuliahnya kok sepi banget ya? Apa gara-gara mati lampu jadi ikut sepi semua? Karena di mood jadi sepi. Mas, slide-nya bisa ditampilkan ulang nggak, Mas? Oh, bisa, Mas. Sudah muncul. Iya, sudah. Muncul. Siapa tak? Sebentar. Banyak yang udah live kuliahnya ini. Tadi ada yang bilang listrik mati juga, Bu. Mungkin Iya. ada sinyalnya yang nggak nyambung kali Iya, ya, Bu? kayaknya ada yang pakai wifi mungkin sudah enggak bisa mengikuti. Ya enggak apa-apa kita dengan orang yang ada dulu ya. Tapi kalau sudah masuk tadi sudah saya anggap hadir ya. Kendalanya memang dari PLN ini. Oke, kita diskusi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan berarti sudah paham semua Ibu Ena ini ngajarnya. Wow, yang bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu aja yang bertanya. Ya, kira-kira apa sih yang memunculkan adanya inovasi itu? Kalau Anda berpikir inovasi sebagai variabel Y, variabel apa itu? Dependennya, ya kan? Kira-kira yang menjadikan variabel independen ataupun variabel intervening atau moderating itu apa sih? Gitu. Nah, ini kan Anda nanti jadi judul ini. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan inovasi itu? Bisa menyebabkan inovasi. Produktivitas, Bu. Produktivitas. Apa itu produktivitas itu? Timbulnya suatu permasalahan, Bu.
Ketika Anda ditanya apa sih produktivitas, apa bedanya dengan kinerja gitu, apa bedanya dengan output yang dihasilkan, Anda harus siap-siap jawab itu. Kita sering bilang produktivitas dari perusahaan ini menurun, dari naik. Nah, indikatornya itu apa gitu. Jadi harus paham apa sih bedanya produktivitas dengan bedanya kinerja gitu. Itu juga harus paham. Tadi ada yang bilang, Bu, yang mempengaruhi inovasi salah satunya produktivitas. Bisa jadi. Terus apa lagi? Kalau produktivitas itu dihubungkan dengan quantity dan target ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda membuat latar belakang itu kan ada tabel kalau yang kuantitatif. Nah, ketika Anda permasalahannya itu di variabel Y-nya adalah produktivitas misalnya, Anda harus menyajikan apa itu yang dimaksud produktivitas, kendalanya apa. Nah, ini yang disebut sebagai suatu perubahan. Makanya di manajemen perubahan itu Ibu bilang, ketika belajar manajemen perubahan, kamu akan belajar berbagai macam judul skripsi yang bisa kamu. Ibu ingin tanya, kalau ini kan manajemen inovasi di masa sulit, cocok dengan sekarang yang lagi di era pandemi COVID. Nah, untuk Nggak keluar, Bu, suaranya, Bu. Mungkin gara-gara lampunya mati, guys. Oke, sempat terputus ya. Halo? Iya, Bu. Ya, Bu, halo.